Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga berjumpa kembali di sore hari ini untuk kemudian mempelajari sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau, dalam rangka tentunya untuk mengambil keteladanan dari mereka. Sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah, teladan yang baik bagi kita, sehingga kemudian menjadi sebab kebahagiaan, keselamatan kita di dunia dan keselamatan dan kebahagiaan kita di akhirat kelak, sehingga masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampailah pembahasan kita pada sore hari ini, yaitu Perang Ahzab. Silakan dibuka halaman 543. Sudah ya? 543. Kemudian karena juga masih sepi, saya kemudian berpikir untuk kemudian kita membahas sedikit tafsir dari surat Al-Ahzab ayat ke-9 hingga ayat sekitaran 25. Tafsir singkat saja atau sekedar terjemahan. Ya, perlu kita ketahui bahwasanya Perang Ahzab kemudian diabadikan dalam surat Al-Quran dengan nama suratnya Al-Ahzab, ya, yaitu surat ke-33. Maka untuk kemudian mengambil sudut pandang yang lebih sempurna tentang perang ini dengan berbagai macam pelajaran yang terkandung padanya, maka marilah kita baca sedikit dari ayat-ayat Al-Quran dari kisah Perang Ahzab ini. Misalkan ada Al-Quran, bisa buka sambil buka Al-Quran, atau di HP ada surat Al-Ahzab. Kita mulai ayat nomor 1, kemudian loncat ayat 9. Kalau nggak ada terjemahan nggak apa-apa, bahasa yang Al-Qur'annya saja nggak apa-apa. Sekilas aja, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Innallaha kana 'aliman hakima. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah engkau menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Surat Al-Ahzab dimulai dengan perintah kepada Nabi Muhammad SAW agar bertakwa kepada Allah. Padahal beliau adalah orang yang paling bertakwa. Ya. Tapi memang kita harus terus berusaha untuk bertakwa hari ini, besok, dan seterusnya. Ya. Kemudian berkaitan dengan kisah Perang Ahzab, di sini dimulai dengan wala tuti'il kafirin wal munafikin. Janganlah engkau menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ya, nanti dalam kisah Perang Ahzab ini kita akan mendapatkan berbagai kejadian ketika orang-orang munafik begitu jelas menampakkan kemunafikan mereka. Dan tentu ini adalah cobaan yang luar biasa. Kemudian silahkan buka halaman berikutnya, ayat yang ke-9. Kita persingkat. Ayat yang ke-9-nya,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum." Wahai orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu. إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا. Yaitu ketika bala tentara datang kepadamu, lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu. Ini dimulai dengan perintah agar mengingat kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ketika Allah berikan pertolongan kepada Nabi dan para sahabat, ya, pas datang orang-orang kafir Quraisy dan sekutu mereka sekitar 10.000 orang. Kemudian fa'arsalna alaihim, Allah tolong Nabi dan kaum muslimin dengan apa? Rihan, Allah kirimkan angin yang sangat kuat. Wa junudan lam tarauha, dan pasukan yang tidak terlihat oleh mata orang biasa. Siapa mereka? Adalah para malaikat yang turun untuk membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Adalah Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. إِذْ جَاءُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. Ini adalah perumpamaan yang luar biasa, yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika penglihatanmu terpana, maksudnya kaget ya, dan hatimu sesak, seolah ya jantung ini naik ke tenggorokan, dan kamu berprasangka yang bukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir Quraisy datang dari arah depan, dari arah Gunung Uhud secara umum. Kemudian wa min asfala minkum, ada juga dari arah bawah, dari belakang. Ya, juga termasuk di sini pengkhianatan Bani Quraidzah. Ketika perang berkecamuk, ternyata Bani Quraidzah melakukan pengkhianatan, padahal mereka, ya, tempat tinggal mereka, benteng yang mereka tempati, aslinya mereka gak keluar untuk ikut perang ya. Tapi kemudian ternyata mereka berkhianat, sedangkan para wanita dan anak-anak kaum muslimin tidak jauh tempat perlindungan mereka dengan pemukiman benteng orang Yahudi Bani Quraidzah. Ini luar biasa. Kemudian wa idz zaghatil absar, ketika beneran membuat pemandangan tersebut itu seolah menjadi begitu mengagetkan ya. Terbelalak bahasa kitanya. Ya Allah. Di depan musuh, di belakang musuh, di atas musuh, di bawah musuh. Wa balaghatil qulubul hanajir. Di sini ada perumpamaan seolah jantung naik ke tenggorokan saking sesaknya. Wa tazunnuna billahi dzununa, dan kemudian sampailah kepada orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah. Wah, ini kalah. Wah, ini kehancuran. Wah, ini kemudian adalah kebinasaan. Ya. Ingat 10.000 orang, ya, pasukan dari kafir Quraisy dan sekutunya kemudian mendatangi kota Madinah yang kecil saat itu ya, tidak seluas seperti sekarang. Kemudian ada riwayat mengatakan bahwasanya para sahabat berjumlah sekitar 3.000, ada yang mengatakan 700 seperti kejadian perang Uhud. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun para ulama sejarah lebih menguatkan jumlah kaum muslimin saat itu 3.000 pasukan. Ya. Kemudian
ayat berikutnya, hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Disitulah diuji orang-orang yang beriman dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang dahsyat. Ini ya, menjadi ayat yang harus kita jadikan dasar prinsip kita dalam hidup di dunia. Bahwasanya seorang yang mengaku beriman akan dicoba, akan diuji atas pernyataan iman tersebut. Dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu an yutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja setelah mengatakan beriman, sedangkan mereka belum diuji? Ada kalanya seorang yang hidup di dunia, hidupnya lempeng-lempeng saja. Karena ternyata harus mampir ke neraka, atau mungkin surganya di bawah ya, rendah, maka dia pun mengalami kehidupan yang biasa-biasa saja. Tapi ada yang harus masuk surga yang tinggi dan harus melakukan sebab kebaikan yang layak sehingga dia masuk surga yang tinggi. Ada kalanya kemudian ditakdirkan rajin sholatnya, rajin ibadahnya, puasanya, zakatnya, dan seterusnya. Tapi tidak cukup di situ. Harus ada sebab yang besar sehingga dia layak masuk surga yang lebih tinggi, yaitu dengan cobaan dan ujian. Atau di sisi yang lain, dia harus mendapatkan hukuman azab atas dosa yang dilakukan, sehingga ketika ditimbang kelak pada hari kiamat, dosa tersebut sudah diampuni, sehingga tidak menjadi timbangan pemberat dosa, sehingga masuk surga yang tinggi. Ya. Maka ini adalah keniscayaan, kepastian bagi setiap muslim akan diuji dan dicoba pada kehidupan dunia. Pun ketika ternyata dia melakukan dosa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihil khair ajjala lahul uqubata fid dunya." Ketika seorang hamba ternyata diinginkan kebaikan oleh Allah, ketika Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, tapi ternyata dia melakukan dosa, ajjala lahul uqubata fid dunya, maka Allah segerakan hukuman atas dosa tersebut terjadi di dunia, supaya timbangan dosa kelak di akhirat sudah diampuni atas dosa tersebut. Ya, ada yang ringan hidupnya, santai-santai, ada yang berat. Contohnya sahabat, hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Kenapa mereka menjadi sahabat Nabi? Karena mereka pantas untuk menjadi seorang sahabat. Karena mereka layak dan mampu untuk menghadapi cobaan yang begitu berat ini, diantaranya perang Ahzab. Di sini diberitakan, Allah memberitakan, ya, hunalika butuliyal mu'minun. Mereka nih, orang-orang yang beriman ini siapa? Adalah para sahabat Nabi. Ya, wazulzilu, digoncang. Diungkapkan dengan seolah digoncangkan apanya? Hatinya, zilzalan syadida. Bapak-bapak pasti pernah merasakan cobaan, ujian atau azab, musibah atas dosa. Coba perhatikan untuk kemudian diri kita sendiri. Apakah pernah ketika ternyata cobaan, ujian tersebut menggoncang jiwa kita? Beneran seolah digoncang. Ya. Bukan seperti sekedar kita naik halilintar di Ancol ya, puter-puter, geruduk-geruduk. Atau kemudian kita lagi di jalan tol ngebut,
kemudian ketemu jalan rusak ya, setirnya juga goyang, geruduk gitu ya. Itu saja yakin akan membuat hati kita bergetar karena khawatir mati, kecelakaan saat itu. Dan itu hanya sekilas beberapa detik saja. Itu hanya beberapa detik saja, wahai jemaah. Ya. Itu hanya sekilas, sebentar. Setelah itu kan udah jalannya lurus lagi. Jalannya mulus lagi, bagus lagi. Kebayang nggak bapak-bapak semuanya, kalau ternyata apa yang dirasakan oleh para sahabat ketika perang Ahzab, ketika kematian benar-benar ada di hadapan mereka, dan itu terus selama berhari-hari. Bukan cuman 5 detik, 10 detik doang. Nanti kita akan dapati di antara cobaan yang luar biasa, Nabi kelaparan. Para sahabat kelaparan. Sampai kemudian Nabi mengganjal perut yang mulia tersebut dengan 2 batu, bukan cuma 1 batu. Kita lanjutkan. Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Kemudian di sini ada aktor orang-orang munafik. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang hatinya berpenyakit, kemudian mereka mengatakan, ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kami hanya tipu daya belaka. Sakit hati ketika ternyata sedang kondisi sulit, bukan orang yang kemudian mendorong, memberikan motivasi, menguatkan, tapi malah ketemu orang yang jahat, kata-katanya begitu tajam, ya. Agar kemudian mengajak kepada dosa yang luar biasa, neraka. Mengatakan perkataan yang sungguh adalah dosa yang sangat besar. Ya. Ini kan pernyataan bahwasanya orang-orang munafik mengingkari janji Allah dan Rasulnya. Mengingkari Allah dan Rasulnya. Kita lanjutkan ayat 13. Wa idh qalat ta'ifatun minhum ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u wa yasta'zinu fariqum minhumun nabiyya wa yaquluna inna buyutana 'auratun wa ma hiya bi'aurah in yuriduna illa firara. Dan ingatlah ketika segolongan di antara mereka berkata, wahai penduduk Yathrib, maksudnya kota Madinah, dan ini perkataan orang munafik. Adapun orang-orang muslim, muhajirin dan ansar, para sahabat setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW, Nabi sendiri yang kemudian merubah nama kota dari Yathrib menjadi Madinatul Rasul, atau Madinah disingkat seperti itu. Tidak ada tempat kalian, dan maksudnya ya sudah seolah kekalahan di hadapan kalian, maka kembalilah kalian menuju rumah-rumah kalian. Dan sebagian dari mereka meminta izin kepada Nabi untuk kembali pulang dengan berkata, sungguhnya rumah kami terbuka, tidak ada penjaga, padahal rumah-rumah itu tidak terbuka. Mereka hanya ingin lari dari perang. Ketika mendengar pengkhianatan Bani Quraidzah, ya, secara umum kita bayangkan kota Madinah, kemudian di arah utara adalah Gunung Uhud. Orang-orang kafir Quraisy dan sekutu mereka datang dari arah utara. Kemudian di arah selatan, maka orang-orang tua, anak-anak kecil, para wanita mereka kemudian bersembunyi. Dan di sekitar itu ada benteng Bani Quraidzah dan mereka berkhianat. Ya, mereka orang-orang munafik menjadikan pengkhianatan Bani Quraidzah, Yahudi Bani Quraidzah, sebagai alasan untuk meminta izin lari dari peperangan.
Ini di depan musuh, di belakang musuh nggak ada yang jagain, seolah secara logika seperti itu. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Walau dukhilat alaihim min aqtariha thumma su'ilul fitnata la'atauha wa ma talabbathu biha illa yasira. Dan kalau kota Madinah diserang dari segala penjuru dan mereka diminta agar membuat kekacauan, niscaya mereka akan melakukannya dan hanya sebentar saja mereka akan menunggu tentang kejadian tersebut. Kita lanjutkan. Walaqad kanu ahadullaha min qablu la yuwalluna al-adbar wa kana ahdullahi mas'ula. Dan sungguh mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah tidak akan berbalik ke belakang, maksudnya mundur, lari dari peperangan, dan perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungjawabannya. Ini juga sekilas ya tentang bahwasanya orang munafik akan dimintai pertanggungjawaban atas dosa kemunafikan mereka, atas dosa ketika mereka lari dari peperangan. Juga di ayat yang lain, contoh yang lain, ya bahwasanya ada di antara para ulama kemudian menjadikan ayat Al-Quran, ma salakakum fi sakar, qalu lam nakum minal musallin. Orang-orang yang disiksa di neraka ditanya, ma salakakum fi sakar, apa yang menjadikan kalian kemudian disiksa di neraka sakar? Jawabannya, qalu lam nakum minal musallin. Dulu di dunia kami bukan termasuk orang yang sholat. Maka di antara para ulama ada yang mengatakan bahwasanya ayat ini menjadikan dasar bahwasanya semua orang kafir akan dimintai pertanggungjawaban dari setiap dosa mereka tidak sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Lah Ustaz, kan mereka kafir. Ya. Tapi perintah sholat untuk semua manusia itu adalah bentuk penghambaan kepada Allah. Ketika seorang muslim, ya wajib. Apakah orang kafir wajib? Maka ayat ini ya menjadi dasar di antara para ulama mengatakan wajib juga bagi orang kafir. Dan ini yang menjadi sebab dosa, timbangan dosa yang berat kelak pada hari kiamat. Ayatnya jelas, ma salakakum fi sakar. Hei orang kafir, kenapa kamu masuk neraka? Sakor. Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin. Dijawab, kami dulu bukan orang-orang yang sholat. Berarti sholat menjadi timbangan dosa bagi mereka karena mereka meninggalkannya. Itu sekilas. Lanjut ayat 16. Kullan yanfa'ukumul firaru in farartum minal mauti awil qatli wa idza la tumatta'una illa qalila. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, lari tidaklah berguna bagimu. Andai pun kamu seolah lari dari kematian, lari dari peperangan, tidak berguna. Jika kalian melarikan diri dari kematian atau pembunuhan, dan jika demikian kamu terhindar dari kematian, kamu hanya akan mengecap kesenangan sebentar saja. Andai pun ternyata nggak jadi mati memang setelah perang berakhir, dia nggak mati. Ya hanya kemudian hidup sebentar saja dan memang ditakdirkan bukan mati di medan perang. Tapi kehinaan jelas, dosa yang sangat besar lari dari medan perang dan itu adalah tanda kemunafikan mereka. Ayat berikutnya, Qul man dzalladzi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah wa la yajiduna lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kalian dari ketentuan takdir Allah jika Allah menghendaki bencana atas kalian atau menghendaki rahmat atas kalian, maka itu tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya, qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minkum wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina wala ya'tuna al-ba'sa illa qalila. Sungguh Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kalian. Maksudnya orang-orang munafik yang menghalangi kaum muslimin dari keikutsertaan jihad. Dan jenis yang kedua orang munafik adalah orang-orang yang kemudian ikut berangkat ke medan jihad, tapi
kemudian menggebosi dan mereka sendiri lari dari medan perang, kabur. Ya. Ashihatan 'alaikum fa idza ja'al khawfu ra'aitahum yanzuruna ilaika taduru a'yunuhum kalladhi yughsha 'alaihi minal maut fa idza dhahabal khawfu salakukum bi alsinatin hidadin ashihatan 'alal khair ulaika lam yu'minu fa ahbatallahu a'malahum wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Mereka kikir terhadapmu apabila datang ketakutan bahaya. Kamu lihat mereka itu memandang kepadamu dengan mata yang terbalik-balik seperti orang yang pingsan karena akan mati saking takutnya. Dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencaci maki kamu dengan lidah yang tajam. Sedang mereka kikir untuk berbuat kebaikan. Mereka itu tidak beriman. Maka Allah menghapus amal mereka dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yahsabunal ahzaba lam yadhhabu. Mereka mengira bahwa pasukan Quraisy dan sekutu tidak akan pergi, akan terus menyerang, mengepung, nunggu ya sampai Nabi kalah. Wa iyyatil ahzabu yawaddu law annahum baduna fil a'rab yas'aluna an anba'ikum walau kanu fikum ma qatalu illa qalila. Dan jika golongan-golongan yang bersekutu tadi, ya, orang Quraisy dan sekutu mereka datang kembali, niscaya mereka ingin seolah mendingan berada di luar kota Madinah, di perkampungan-perkampungan Badui. Kemudian hanya mencari-cari kabar, gimana kabar Muhammad, gimana kabar Muhammad. Dan sekiranya mereka berada bersamamu, andai ternyata mereka kadung gitu ya, ada di kota Madinah, ya udah deh ikut perang bersama Nabi. Ma qatalu illa qalila, mereka tidak akan berperang kecuali sebentar saja. Gak kuat ya untuk kemudian terus berpura-pura Islam. Kemunafikan mereka, sifat pecundang mereka, ya, maka akan menjadikan mereka lari dari perang dan ikut perang cuma sebentar saja. Yang unik berikutnya ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Belum selesai kisah perang Ahzab, tiba-tiba disebutkan ayat sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Unik sekali. Ya. Perang Ahzab ketika begitu dahsyat, tapi kemudian di tengah-tengah kemudian ada ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka pasti banyak hikmah, banyak pelajaran ketika Allah menjadikan ayat ini di tengah-tengah kisah perang Ahzab. Lanjut ayat berikutnya, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan ketika orang-orang mukmin melihat pasukan Ahzab, kafir Quraisy dan sekutunya, mereka berkata, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu. Ini adalah janji Allah dan Rasulnya kepada kita. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan benarlah Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan yang demikian, kejadian tersebut yang dahsyat ya, luar biasa, malah menjadikan mereka bertambah keimanan dan keislaman. Bayangkan bapak-bapak semua, ya, seolah dihadapkan dengan kematian beneran di depan mata kita. 10.000 lawan 3.000. Atau riwayat yang lain mengatakan hanya sekitaran 700 saja kaum muslimin. Kebayang ya, 10.000.
Ini beneran seolah totalitasnya orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang kafir atau orang-orang musyrikin di sekitaran Jaziratul Arab untuk menghabisi Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Ketika luar biasa kejadian tersebut malah menjadikan sahabat bertambah keimanan dan bertambah keislaman mereka, kepatuhan, ketundukan mereka kepada Allah. Mereka malah kemudian melihat seolah ini adalah jalan surgaku. Ini adalah kesempatan yang Allah berikan supaya aku lulus dari dunia yang penuh cobaan ujian, ya kemudian mati syahid. Kebayang luar biasa bagaimana para sahabat ini memang layak untuk menjadi sahabat Nabi. Adapun kita lemah, pecundang, pengecut, ya penakut. Ayat berikutnya, minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaih. Di antara orang-orang yang beriman ada yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Faminhum man qada nahbahu. Di antara mereka ada yang beneran akhirnya mendapatkan mati syahid sesuai dengan cita-cita mereka. Wa minhum man yantazir. Dan ada juga yang kemudian harus kembali kepada kehidupan yang penuh cobaan dan ujian untuk menunggu sampai datang kematian ajal. Wa ma baddalu tabdila. Tapi juga mereka tidak mengubah janji mereka untuk terus istiqomah di atas iman dan Islam. Liyajziyallahu shadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim innallaha kana ghafurar rahima. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar keimanannya itu, ya karena benar keimanannya, dan mengazab orang-orang kafir dan munafik jika Allah menghendaki, atau kemudian Allah menerima taubat mereka. Innallaha kana ghafurar rahima. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Waradallahu alladhina kafaru bighaizihim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyyan aziza. Dan Allah menghalau orang-orang kafir itu yang keadaan mereka penuh dengan kejengkelan karena gagal mendapatkan kemenangan, karena mereka tidak memperoleh keuntungan apapun. Ya seolah perang berhenti di tengah jalan, ya berhenti tiba-tiba tanpa hasil apapun. Wa kafallahul mu'minina al-qital. Maka cukuplah Allah sebagai penolong bagi orang-orang yang beriman dari perang Ahzab tersebut. Ini juga pelajaran yang luar biasa. Wa kana Allahu qawiyyan aziza. Ya, kaum muslimin, bapak-bapak semuanya. Kita sering lupa bahwasanya ada Allah Subhanahu wa taala yang peduli kepada kita. Allah sudah menjadikan kita lahir sebagai seorang muslim. Lahir dari seorang ayah, ibu yang muslim. Lahir dari keluarga muslim, hidup sebagai seorang muslim dari kecil. Ya. Hidup di lingkungan orang-orang yang baik, orang-orang yang taat kepada Allah. Maka kita harus berbaik sangka kepada Allah bahwasanya Allah sudah memilih kita sebagai orang-orang muslim yang akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan adalah sebuah takdir yang sudah ditetapkan berupa cobaan dan ujian bagi setiap orang yang hidup di dunia ini. Dalam kisah perang Ahzab ini, ketika begitu nyata cobaan dan ujian di depan mata, ingat, ada Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak kemudian akhirnya bertemu seorang musyrik pun untuk kemudian beradu pedang, tidak.
Para sahabat juga kebanyakan tidak sampai kemudian beradu pedang. Hanya sebagian saja. Tapi kemudian cobaan dan ujian tersebut Allah angkat. Memang rumusnya ada masalah, kita cari solusinya. Kita sebagai orang yang kemudian ikut serta dalam solusi tersebut. Tapi ada kalanya dalam perang Ahzab ini dan perang yang sebelumnya, Bani Nadir, kita tidak perlu bersusah payah. Tidak perlu takut berlebihan. Ketika datang cobaan dan ujian, ada kalanya Allah hanya ingin menunjukkan kepada kita, kita harus kembali kepada Allah. Membenarkan keimanan kita. Membuktikan keimanan kita. Tidak sampai mati. Ya, para sahabat tidak sampai mati. Hanya sampai tahapan takut yang luar biasa. Dan kemudian Allah angkat cobaan tersebut. Allah usir orang-orang kafir Quraisy dan sekutunya tanpa ada usaha yang begitu keras dari Nabi Muhammad SAW. Seperti itu kehidupan dunia. Jangan sampai kekhawatiran kita menjadikan kita akhirnya terjatuh kepada dosa. Padahal kekhawatiran tersebut tidak benar-benar terjadi. Para sahabat nggak jadi mati, nggak jadi kalah. Ya. Ini harus dijadikan benar-benar pelajaran bagi kita dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Sampai pun begitu besar dahsyatnya cobaan ujian, ada kalanya itu hanya kekhawatiran. Allah hanya ingin menguji sampai tahapan tertentu, kita beneran tunduk, patuh kepada Allah, tidak melampaui batas, sabar, menahan diri dari marah kepada takdir, menahan lidah dari mengucapkan keluhan terhadap takdir, menahan tangan dari menampar berobek baju, dan kemudian Allah akan angkat cobaan ujian tersebut, bahkan ada kalanya tanpa ada unsur usaha kita. Contohnya ini, tiba-tiba Allah kirimkan angin yang begitu dahsyat. Allah munculkan ketakutan yang luar biasa pada setiap jiwa orang-orang kafir Quraisy, sehingga kemudian mereka sendiri kabur, mereka sendiri yang pergi dari medan perang. Sampai sini kemudian beberapa ayat yang ingin saya sampaikan tentang beberapa pelajaran dari perang Ahzab yang luar biasa. Kembali ke buku sampai menunggu azan. Silakan dibuka halaman 543. Perang Ahzab terjadi pada bulan Syawal menurut para ahli sejarah tahun 5 Hijriah. Ini yang dikuatkan oleh penulis Syekh Sofi Rahman Mubarakfuri. Setelah setelah sekitaran 1 tahun dari kemenangan Nabi Muhammad SAW demi kemenangan dan terakhir adalah pengusiran Bani Nadir, maka ternyata belum selesai cobaan dan ujian yang menimpa Nabi Muhammad SAW. Ya, belum selesai. Ini juga menjadi pelajaran yang luar biasa tadi, ayat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita semua ingin bahagia hidup di dunia. Dan orang yang paling bahagia hidupnya di dunia haruslah hanya Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh seorang pun yang hidupnya lebih bahagia daripada Nabi Muhammad SAW. Tapi kehidupan beliau penuh dengan cobaan, ujian, bahkan lebih berat dibandingkan Nabi dan Rasul yang lain, dibandingkan semua manusia. Ya, mengingatkan kembali, beliau lahir dalam keadaan yatim. Sekitar 6 atau 7 tahun umur beliau,
Ibunda Aminah meninggal. Yatim piatu, bahasa kita. Kemudian hidup dalam kesederhanaan. Memang diasuh oleh Abdul Muthalib, tapi tidak berselang lama sang kakek meninggal. Diasuh oleh Abu Thalib. Abu Thalib memang pembesar Quraisy saat itu, pemimpin kota Mekah, tapi orang miskin. Nabi hidup dalam kemiskinan. Maka kemudian kita tahu Ali bin Abi Thalib diasuh oleh Nabi Muhammad SAW karena Abu Thalib hidup dalam kemiskinan. Kemudian pun ketika ternyata menjadi seorang Nabi dan Rasul, hidup dalam begitu banyak cobaan dan ujian. Kehinaan yang ditunjukkan oleh orang-orang kafir Quraisy, yang mereka kemudian menuduh Nabi sebagai orang gila, pendusta, tukang sihir dan seterusnya. Ya, bahkan usaha pembunuhan. Tapi cobaannya begitu besar. Maka saya ingatkan, tips untuk menjadi orang bahagia adalah besarkan kebahagiaan Anda, wahai kaum muslimin. Besarkan kebahagiaan. Sehingga cobaan ujian apapun akan menjadi kecil, menjadi ringan. Nabi sedih, ya. Nabi menangis, iya. Tapi kebahagiaan beliau lebih besar daripada cobaan yang menimpa. Maka berusahalah agar kemudian kita taat kepada Allah, karena itu adalah hakikatnya kebahagiaan. Apa itu kebahagiaan di dunia? Adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah, ketaatan. Maka Anda akan mendapatkan hati yang lapang, hati yang penuh dengan ketenangan, ketenteraman, sehingga cobaan, ujian, musibah apapun akan menjadi kecil, akan menjadi ringan dihadapi. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan pada pertemuan pada bulan depan insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.